Selamat datang di perkuliahan Matematika 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat, luas, dan keliling dari bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat. Menentukan keliling dan luas layang-layang. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan saling membentuk sudut. Ciri-cirinya yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, memiliki satu sudut berhadapan yang sama besar, diagonalnya tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, layang-layang mempunyai satu simetri putar dan satu simetri lipat. Menentukan keliling layang-layang. Keliling bangun datar adalah panjang keseluruhan sisi luar pada bangun datar tersebut. Perhatikan gambar layang-layang berikut. Diketahui panjang A sama dengan panjang B, dan panjang C sama dengan panjang D. Maka kelilingnya adalah 2 dikali A ditambah C, atau 2 dikali hasil penjumlahan dari sisi bagian atas ditambah sisi bagian bawah. Menentukan luas layang-layang. Langkah yang pertama, gambarkanlah dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Perhatikan gambar ya, ada dua gambar layang-layang. Selanjutnya, hitunglah jumlah petak pada layang-layang tersebut. Pada gambar diketahui diagonal A atau diagonal yang tegak adalah 5 satuan. Sedangkan diagonal mendatarnya adalah 4 satuan atau kita sebut diagonal B. Selanjutnya, potong layang-layang A yang kita buat tadi menurut kedua garis diagonalnya. Kemudian, gabungkanlah potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Perhatikan. Kita geser ya. Dua bangun layang-layang kongruen tadi, kita sudah mengubahnya menjadi sebuah bentuk persegi panjang. Kemudian, diagonal A atau diagonal tegak layang-layang tadi menjadi sisi bagian panjang dari persegi panjang yang kita buat tadi, sedangkan diagonal B menjadi sisi lebar dari persegi panjangnya. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka rumus dua layang-layang yang kita buat tadi adalah diagonal A dikali diagonal B. Jadi, untuk luas satu layang-layangnya adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Atau kita bisa menyebutnya sebagai setengah dikali D1 dikali D2, di mana D1 adalah diagonal yang pertama dan D2 adalah diagonal yang kedua. Latihan soal. Tentukanlah keliling dan luas dari bangun datar layang-layang berikut ini ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian kita akan membahas tentang menentukan keliling dan luas dari bangun datar belah ketupat. Belah ketupat. Ciri-ciri dari belah ketupat adalah sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar, diagonalnya saling membagi dua sama, sudut-sudut yang berdekatan berpelurus sesamanya. Keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan JD sama dengan AD sama dengan BC. Diagonal-diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku atau berpotongan tegak lurus. Belah ketupat mempunyai dua simetri putar dan dua simetri lipat. Menentukan keliling belah ketupat. Keliling bangun datar adalah panjang keseluruhan sisi luar pada bangun datar tersebut. Diketahui panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, maka keliling belah ketupat adalah
4 kali panjang sisi atau 4 kali sisi. Menentukan luas belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat berikut ini. Anggap diagonal 1 dan diagonal 2 seperti yang tertera. Kemudian perhatikan gambar yang diarsir merah. Kita potong bagian tersebut seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian, bagian yang diarsir merah tersebut kita satukan menjadi sebuah bangun persegi. Maka luas belah ketupat adalah luas persegi, yaitu S kuadrat atau sisi dikali sisi, di mana sisi bagian bawah adalah D1 atau diagonal 1 dari belah ketupat, dan untuk sisi bagian samping adalah setengah kali D2, sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Latihan soal. Tentukanlah keliling dan luas dari bangun datar belah ketupat berikut ini ya. Silahkan dicoba dikerjakan. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.